Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Pada kesempatan kali ini gua bakal ngajak kalian lagi nih guys, bahas alur cerita film. Tapi sebelum mulai, gua mau ngingetin lagi nih ke kalian guys, jangan lupa sholat. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Malam itu dua orang polisi berhasil menangkap seorang penjahat psikopat bernama Crook. Mereka berencana ingin membawa Crook ke sebuah penjara. Namun, di depan palang kereta api, tiba-tiba akibat kejadian itu, kedua polisi ini pun auto wafat. Dan ternyata semua ini adalah perbuatan dari dua orang teman Crook yang bernama Francis dan Sadie. Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan seorang wanita yang hobi berenang bernama Mary. Siang itu dia dijemput oleh ibunya yang bernama Emma. Karena ternyata sang ibu ingin mengajak Mary liburan bersama ayahnya yang bernama Dr. John. Dan singkatnya, dengan sebuah mobil, mereka pun pergi berlibur ke rumah lama mereka di pedesaan. Sesampainya di sana, Mary pun segera pergi ke danau di dekat rumah. Melihat air yang begitu banyak dan juga segar, Mary pun tak kuat iman dan langsung berenang. Setelah selesai berenang, Mary menghampiri ibunya dan meminta izin untuk pergi ke rumah temannya sebentar yang bernama Paige. Awalnya Emma sang ibu menolak. Namun sang ayah langsung memberikan Mary kunci mobil bahkan uang jajan untuk Mary. Sebab dengan perginya Mary, maka ayah punya kesempatan untuk nyosor ibu. Singkatnya Mary dan Paige pun bertemu. Namun bukannya membahas masa depan, di sini mereka berdua malah membicarakan tentang obat haram. Tak lama kemudian, muncullah seorang pemuda bernama Justin. Justin yang ternyata sempat mendengar percakapan Paige dan Mary pun mencoba mengajak Mary dan Paige untuk menikmati obat haram premium milik Justin. Karena tergiur, mereka berdua pun ikut pergi ke sebuah motel tempat Justin menginap. Dan disinilah akhirnya mereka menikmati sigaret begu yang sudah dicampur dengan barang haram. Namun di saat mereka bertiga sedang bersenang-senang menikmati masa muda, tiba-tiba ayah, paman, dan bibinya Justin pun pulang. Ya, ternyata mereka bertiga adalah orang yang sudah menghabisi kedua polisi di palang kereta api tadi. Di sini Crook pun sangat marah. Dia memukul Justin sambil memberikan sebuah koran. Ternyata koran itu mengabarkan bahwa mereka bertiga sudah menjadi buronan polisi karena wajah Sadie terekam di CCTV mobil. Can you believe it, Paige? Mary, we made the front page. That's what's going on. Karena merasa sudah tidak aman, Crook pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini membawa kedua gadis ini. That's a good start. Namun sesampainya di hutan, Crook bingung karena tidak tahu arah jalan. Dan disinilah Mary pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan mereka ke dekat rumahnya. I've been coming here for years. Takes you back to the lake. Go left. I guess that's the one, Mary. Di saat mereka sudah hampir dekat rumah Mary, tiba-tiba Mary pun melakukan perlawanan. Akibat kejadian itu, hidung Francis pun poklek. Dan di sini, para penjahat ini pun melampiaskan kekesalan mereka pada Mary dan juga Paige. Ketika Mary sedang terdesak, Paige pun melakukan serangan lalu segera kabur.
Paige pun berusaha bersembunyi, namun ujung-ujungnya mereka pun membawa Paige kembali ke Crook. Namun di sini Crook yang sudah sangat kesal pun langsung menghabisi Paige. Begitu juga dengan Mary. Crook meminta Justin untuk menggomak-gomak Mary. Namun karena Justin tidak mau, akhirnya Crook pun langsung mempraktekkan caranya secara live di depan Justin. You listen, son. You think you can fuck with me whenever you want? Please. Tak mau menyerah dengan keadaan, Mary pun berusaha bangkit kembali. Dan di saat Crook lengah dengan sebuah batu, Mary pun terus berlari hingga akhirnya dia menemukan sebuah sungai dan langsung berenang ke dalamnya. Namun ternyata Crook dan komplotannya melihat hal itu hingga akhirnya You got her. di malam harinya terlihat ibu dan ayah Mary yang sedang minum sirup sambil menunggu Mary pulang. Namun tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk dan ternyata tamunya adalah Crook dan komplotannya. There's been an accident. Di sini Crook tidak tahu bahwa ini adalah rumahnya Mary. Begitu juga dengan orang tua Mary yang tidak tahu bahwa komplotan ini adalah orang-orang yang baru saja menghabisi anak mereka. Alhasil mereka pun disambut baik oleh Emma dan juga John. Bahkan Francis juga mendapatkan perawatan gratis dari John yang merupakan seorang dokter. Just try and breathe normally, okay? Deep breath. Seeing your house. Oh, it's so beautiful. Di saat mereka sedang menghangatkan diri sambil mengobrol, tiba-tiba ya, akibat sambaran petir itu listrik pun padam dan John pun terpaksa keluar untuk menghidupkan genset. Sementara itu di dalam rumah, Crook pun berusaha mengarang cerita kenapa mereka bisa terdampar di tempat ini kepada Emma tanpa menceritakan kezaliman apa yang baru saja mereka perbuat. So what are you guys doing out here anyway? I mean, this is... Fishing, little camping. Singkatnya listrik pun kembali menyala dan John pun bisa kembali mengobati Francis. Setelah selesai, Emma mencoba menelpon taksi untuk mereka. Namun karena tidak ada jaringan, ditambah hujan semakin deras, dengan baik hati Emma pun menawarkan mereka agar menginap di rumah tamu. Looks like we're still stuck here. I don't think you have much choice. You know, you should probably just sleep here tonight. Well, it's really not a problem. We have a guest house. Mendengar itu, ekspresi wajah Justin pun berubah. Dia pun lantas meminta izin untuk pergi ke toilet. Where's the bathroom? It's the last door on the right, down the hall. Ketika menuju toilet, tanpa sengaja Justin menemukan foto Mary tertempel di tempat itu. That's our daughter, Mary. Justin pun auto kena mental karena tak menyangka bahwa rumah ini adalah rumah dari orang yang baru saja dihabisi oleh ayahnya. Tak mau orang tua Mary terluka, diam-diam Justin pun meletakkan kalung Mary yang sempat dia selamatkan di dekat gelas merah yang dia pakai tadi. Dia berharap ibu dan ayahnya Mary bisa memahami kode yang dia tinggalkan. Setelah mengantar rombongan kru ke rumah tamu, tiba-tiba John sang ayah mendengar suara benda jatuh dari luar rumah. Dan setelah dicek, ternyata tanpa buang waktu, mereka pun langsung melakukan pertolongan pertama pada putri mereka. Dan ketika diperiksa, John pun auto shock setelah menemukan tanda bahwa Mary baru saja dirudal oleh seseorang. Oh God. Emma, I need a glass of water, quick. Sementara itu, Emma yang pergi ke dapur untuk mengambil alat perawatan tanpa sengaja berhasil menemukan kalung Mary di gelas merah yang dipakai Justin tadi.
Dan dari sinilah mereka pun menyimpulkan bahwa yang terjadi pada Mary pasti ada hubungannya dengan keluarga Justin. This was in the kitchen. John, Mary was wearing this when she left. The kid put it there. Melihat kondisi Mary saat ini, mereka pun berusaha membawa Mary ke rumah sakit terlebih dahulu dengan menggunakan perahu boot. Karena kunci boot tersebut tidak ada, John pun meminta bantuan Emma untuk mencari kunci itu di dalam rumah. Namun, ketika sedang mencari kunci, tiba-tiba Francis pun datang untuk meminta air minum. Di sini Emma pun segera berusaha mengalihkan perhatian Francis agar dia tidak pergi ke ruang tengah karena di sana ada Mary. Maybe a cold beer might help knock me back out. I guess I'll have another hit of that whiskey then. Dan setelah semua dirasa siap, Emma pun mempersilahkan Francis untuk ke ruang tengah. Francis pun terkejut melihat ada Mary di sana. Namun semua itu terlambat karena tiba-tiba Emma pun terdesak dengan serangan balik Francis. Namun untungnya terlihat John dan Emma yang begitu emosi, lalu tanpa pikir panjang, mereka berdua pun menghabisi Francis. Setelah menghabisi Francis, John dan Emma pun pergi ke ruang tamu untuk menghabisi rombongan Crook yang tersisa. Dan betapa terkejutnya mereka karena ternyata di dalam kamar sudah ada Justin yang membawa bedil. Namun mereka kembali dibuat terkejut sebab bukannya membedil Emma dan John, di sini Justin malah memberikan bedilnya kepada John. Tak mau buang waktu, dengan bedil itu John pun hendak menghabisi Sadie dan Crook yang sedang tertidur kelon. Namun tiba-tiba Crook pun berhasil menyelamatkan diri dan masuk ke rumah utama. Sementara Sadie merasa belum puas, John pun menyusul Crook ke rumah utama. Di dalam kegelapan, Crook pun mencoba memancing emosi John dengan mengatakan bahwa serabi lembit milik Mary teramat sempit sehingga Crook harus sedikit memaksa agar rudal otomatiknya bisa masuk. Mendengar itu, John pun jadi sangat marah dan hilang fokus hingga akhirnya Crook pun berhasil menyerang John dari belakang. John pun benar-benar sudah tidak berdaya. Namun ketika Crook ingin menghabisi John, tiba-tiba Justin muncul dari belakang menodong ayahnya sendiri. Glad to see you too. Well, you should pick the hell of a time to grow some balls. Namun ketika ingin menembak, Don't do anything stupid. dan Crook pun langsung menyerang Justin. Carry you! You don't get to talk now! Untungnya Emma segera datang lalu menyemprotkan racun api kepada Crook. Dan inilah yang terjadi. Merasa situasi sudah aman, John pun membawa Emma, Mary, dan Justin pergi dari tempat ini. Namun cerita tidak sampai di situ saja guys. Ada sesuatu yang penting di akhir film yang harus kalian tahu. Maka dari itu, simak video ini sampai habis sedikit lagi. Beberapa hari kemudian, kita akan diperlihatkan Crook yang ternyata masih hidup. Doc. Dan ternyata, di sini John tidak puas jika Crook harus koit dengan cara yang biasa. Diam-diam John pun sudah mempersiapkan cara memodernkan Crook dengan cara yang di luar Nurul. Karena ternyata sejatinya John jauh lebih psikopat daripada Crook. Wait. You're gonna be fine.
Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Seru nggak? Let's go. Baiklah teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. And then, sepertinya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai habis, sudah ngasih like, sudah subscribe, apalagi sudah nyapa-nyapa gua di kolom komentar. Masih bersama gua Ren, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.